Ini dari 5 mahasiswa. Secara administrasi sudah aktif semua, dari berbagai perangkat pembelajaran, mulai analisis kurikulum, kemudian video pembelajaran, lalu draft PTK. Ini yang jadi perhatian satu, Ibu Subaidah. Ini baik video 1 maupun video 2 di LMS kok belum saya temukan ya, termasuk di drive-nya yang di-share oleh Pak Yudi. Monitor ini Bu Subaidah. Iya Pak. Ini baru saya unggah Pak. Ya, kok saya belum menemukan videonya. Ini videonya baru saya unggah Pak. Tidak lama. Oh, baru diunggah hari ini? Iya. Untuk yang di LMS kemarin kan di diskusi itu link berupa link YouTube. Ya. Ya, nanti peserta itu diminta mengunggah yang terbaru itu di LMS yang baru Pak Hartono, yang di F berapa tadi ya? F6. F6. Nanti kita bisa download yang di F6 itu ya? Pak Hartono. Iya. Jadi nanti mereka akan upload lagi yang video pembelajarannya dan ya. Jadi nanti kita review bareng-bareng yang di F6 aja Pak. Oke, berarti acuan kita ke F6. Iya Pak. Bu Subaidah tadi upload yang kemana? Yang F6. F6 kan? Iya. Ya. Tadi barusan saya cek belum ada Bu, sekitar jam 10 tadi. Ini masih proses Pak. Oke, kalau yang di F5, yang di F5 sudah belum Bu? Yang F5 kemarin kan ngesernya kan link saja. Link ya? Iya, linknya. Oh iya, linknya sudah tapi kan ya. Ya, jadi fokus kita di kalau yang lain F6. 6 ya. Untuk rencana review video hari ini apa besok Pak Yudi? Hari ini masing-masing mereview videonya masing-masing Mbak. Jadi review sendiri? Iya, review sendiri. Nanti kita diskusi di di LMS Pak. LMS. Jadi setelah diupload nanti kita mereka mereview sendiri, mengisi form LKAR 1. Nanti kalau sudah pada upload LKAR 1 baru kita lihat Pak Hartono. Kita lihat isian dari LKAR 1 baru kita komentari di LMS. Gitu Pak. Jadi diskusi yang online-nya itu di hari keberapa tadi saya bilang ya? 3 ya? Hari ketiga. Ya. Ya, di hari ketiga. Di hari ketiga baru kita setelah peserta mereview video mengajar, lalu non mengajar sama PTK. Baru di hari ketiga nanti kita diskusi LMS-nya. Diskusi online. Maksud saya diskusi. Ya. Terus yang hari keempat terakhir? Hari keempat kita membuat rencana pembelajaran, rencana tindak lanjut. Yang diterapkan di PPL 2. Iya, betul Pak. Adalah untuk mereview apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama PPL 1 di 2 minggu di sekolah masing-masing. Jadi intinya mirip-mirip dengan review
yang waktu kegiatan review PPL itu ya. Yang review PPL itu mirip seperti itu, hanya saja Bapak Ibu nanti diminta untuk mereview apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sini. Ya, yang tadi sudah saya share di WhatsApp group itu adalah jabaran kegiatannya. Ya. Mudah-mudahan nggak berubah lagi itu karena baru dikasih hari apa ya kemarin ya, saya lupa. Sabtu kalau nggak salah juga dikasihnya. Jadi mudah-mudahan tidak berubah lagi apa namanya si jabaran review PPL ini. Jadi di sini tujuannya kalau kita bisa lihat di panduannya itu mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam kegiatan praktik pembelajaran, praktik mengajar, kegiatan awal pelaksanaan PTK dan praktik non mengajar. Ya, jadi kemarin waktu PPL sudah sama-sama Bapak Ibu melakukan, yaitu ada praktek mengajar, lalu ada non akademik yang kemarin sudah diminta untuk mencatat gitu ya, mencatat apa jurnalnya gitu ya. Ternyata ada di review PPL sini nanti tagihannya, ya tagihannya itu ada di sini. Ya, apa namanya yang harus diupload itu ada nanti jurnal jurnal non akademik yang kemarin kita nyariin kok nggak ada di PPL ya. Nah, ternyata ada di menu review PPL ini. Lalu tujuan berikutnya adalah melaksanakan refleksi dari kegiatan mengajar, pelaksanaan PTK dan kegiatan mengajar di PPL 1. Lalu membuat RTL tindak lanjut ya, rencana tindak lanjut perbaikan kinerja, kegiatan mengajar, pelaksanaan PTK dan kegiatan mengajar untuk PPL 2. Jadi intinya adalah Bapak Ibu mereview kegiatan Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lakukan, apa saja sih kelemahan-kelemahan yang Bapak Ibu rasakan, kekurangan-kekurangannya, pengalaman-pengalamannya, lalu diminta untuk merancang tindak lanjut yang untuk dipakai di PPL kedua. PPL kedua itu nanti 1 minggu saja ya. Ya betul ya, kemarin jadwal yang sudah saya kasih tahu itu 1 minggu untuk PPL 2. Baru nanti ada review kedua lagi. Ya, di sini jadi rincian kegiatannya itu apa namanya? Bapak Ibu bisa lihat di yang sudah saya share ya. Untuk hari pertama itu nanti tadi pagi harusnya Bapak Ibu sudah mengupload semua ke LMS yang baru gitu ya, yang di LMS yang apa namanya tadi ya. Ya, review PPL 1 ya. Karena menu ini juga baru muncul Sabtu kalau nggak salah ya, munculnya juga menu ini untuk dosen dan guru pamong. Ya, sehingga saya juga baru lihat di dalam LMS yang ini isinya apa saja gitu ya. Jadi juga barusan juga baru bisa lihat. Jadi sebelum-sebelumnya juga saya nggak tahu kalau di apa namanya di LMS review PPL ini lah diminta untuk upload jurnal akademiknya itu. Oke, jadi LMS itu namanya adalah review PPL 1 F6 ya. Jadi jangan salah masuk ke yang F5 ya. Yang F5 itu yang kemarin yang PPL, tapi yang sekarang adalah yang F6. Ya, jadi di hari pertama ini tadi Bapak Ibu mengupload ke F6 tadi, ke LMS F6 video kegiatan pembelajarannya, lalu laporan persiapan PTK dan video atau laporan praktik non mengajar. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi non akademik juga diupload di LMS F6. Lalu berikutnya adalah web meeting, ini yang sekarang kita lakukan karena tadi pagi saya tidak bisa, jadi kita ganti siang ini. Lalu berikutnya Bapak Ibu diminta mengisi koneksi, lalu mulai melakukan apa namanya review video pembelajaran. Dan ya, di sini melakukan pengamatan video pembelajaran yang dilakukan oleh setiap mahasiswa pada saat PPL 1 dengan form LKAR1. Formnya itu bisa didapat di LMS tadi, di bahan pembelajaran ya, nggak salah ya. Kasih lihat dulu. Ya, di bahan pembelajaran di atas.
di itu review PPL 1 nanti di atas itu ada bahan pembelajaran, di situ ada form-form LKAR1, LKAR2 gitu ya. Ini saya kasih lihat aja lah ya biar sama-sama dilihat. Ntar saya share dulu. Ya, jadi Bapak Ibu nih di sini akan pengamatan video pembelajaran LKAR1. Jadi LKAR1 itu yang seperti ini bentuknya, nanti Bapak Ibu bisa download. Ya, tapi kursi ini salah ya. Ya bentar, saya seperti salah download. Coba kita download dari yang sini. Sini ya Bapak Ibu ya. Selain F5, ini F6. Di F6 di sini ada bahan pembelajaran di review praktik pengalaman lapangan 1. Di sini ada bahan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa download semua di sini. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Iya, sama ya. Sepertinya ini lupa diganti mungkin ya. Apa namanya? Si title-nya mungkin. Kita lihat dulu di sini. Ya, jadi LKAR1 yang ini. Ya, jadi Bapak Ibu diminta nanti mengisi ini. Ada pendahuluannya, kegiatan inti dan penutup gitu ya. Jadi berusahalah apa namanya saat mengisi apa namanya saat mengisi form itu usahakan apa namanya jujur gitu ya, jujur pada diri sendiri. Kalau merasa memang ada kekurangan ya disebutkan saja, oh kemarin karena keterbatasan waktu, oh karena apa gitu ya. Ya, jadi karena mungkin tiba-tiba internetnya mati ya, gitu ya, disebutkan saja. Ya, jadi nah itu supaya nanti untuk apa namanya rencana tindak lanjutnya, gitu ya, rencana tindak lanjutnya. Oh, berarti untuk mengantisipasi kesalahan-kesalahan yang tadi dilakukan, saya tutup dulu sharing. Ya, yang kesalahan-kesalahan yang tadi yang selama PPL 1 terjadi bisa diantisipasi di PPL 2 karena sudah tahu oh apa kalau saya mulainya jam segini misalkan gitu ya. Wah, anak-anak misalkan terlalu pagi atau terlalu siang atau terlalu apa gitu ya. Oh, ternyata kemarin penyampaian materi saya kurang menarik, anak-anak kok kelihatannya mengantuk gitu ya. Oh, berarti saya harus siasati dengan apa? Nah, itu. Jadi intinya kita di tahapan ini adalah apa namanya? Untuk melakukan review apa yang telah Bapak Ibu lakukan selama PPL 1. Untuk itu maka tadi saya bilang berusaha jujur ke diri sendiri karena juga apa namanya itu untuk kebaikan Bapak Ibu tidak akan mempengaruhi apa namanya. Oh, terus kalau saya supaya bagus di form LKAR1 saya buat terlaksana semua dengan baik gitu ya. Nah, itu namanya nggak jujur diri sendiri gitu ya. Karena tujuan review adalah untuk melihat apa yang sudah Bapak Ibu lakukan masih ada kurangnya nggak sih gitu ya. Karena itu nggak ada pengaruhnya ke nilai Bapak Ibu di PPG ini gitu ya. Tidak ada pengaruhnya gitu. Jadi Bapak Ibu mau tulis semuanya, wah terlaksana dengan baik, sempurna, nggak ada cacat, nggak ada apa gitu ya, itu nggak pengaruh gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi nilai Bapak Ibu gitu ya. Justru dengan jujur, tahu apa yang kurangnya, itu untuk kebaikan Bapak Ibu juga,
saya mau sama Pak Hartono, Bapak Ibu mau jujur atau enggak, ya kita nggak ada masalah, gitu ya. Karena yang rugi atau yang untung adalah Bapak Ibu semua, bukan saya atau Pak Hartono. Ya, lalu setelah diisi nanti diupload, ya, diupload di LMS-nya, ya, diupload lalu nanti kita diskusikan lewat LMS bareng-bareng. Ya, di situ nanti di situ upload kegiatan review PPL1 berupa isian form diskusi menggunakan LKR1 oleh setiap mahasiswa diunggah ke halaman LMS GTK, jadi diupload. Ya. Lalu hari kedua itu ada melakukan pengamatan terhadap laporan awal pelaksanaan PTK. Ya, jadi karena kemarin juga Bapak Ibu diminta untuk melaksanakan PTK gitu ya. PTK juga nanti kita lihat di situ. Ya. Jadi ada laporan awalnya yang akan kita amati bersama-sama. Lalu melakukan pengamatan terhadap laporan pelaksanaan kegiatan non mengajar. Ya, jadi hari kedua fokusnya adalah kepada PTK dan non akademik. Ya, kita akan mulai juga dengan web meeting besok. Besok tuh hari Selasa. Oh ya, bisa pagi ya. Besok pagi kita akan web meeting. Lalu Bapak Ibu melakukan diskusi di LMS dan review PTK-nya dan non akademiknya menggunakan form LKAR2. Form LKAR2. Ya, form LKAR2 cuma ada 2 poin isinya. Ya. Cuma isi 2 perencanaan tindakan terhadap masalah pembelajaran dan pengumpulan data berdasarkan tindakan. Ya, hanya ada 2 poin yang harus diisi. Itu untuk hari ke-2. Lalu ada 2 ya, LKAR2 dan LKAR3 untuk hari kedua. LKAR3 itu ya kegiatan mengajar apa saja yang Bapak Ibu lakukan itu nanti ditulis. Mana tadi? Saya share lagi aja. Ya, ini ya. Ini LKAR3 kegiatan mengajar. Nah, itu inilah yang kegiatan mengajar apa saja yang Bapak Ibu sudah lakukan. Nah, itu tinggal copy paste saja dari jurnal mengajar yang Bapak Ibu sudah siapkan kemarin gitu ya. Jadi tinggal copy paste di sini gitu ya. Lalu terlaksana apa enggak, kalau enggak kenapa gitu ya. Hambatnya apa dan bla 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 ya. Itu. Lalu upload. Ya, jadi gampangnya gitu pokoknya selesai ngisi upload. Itu untuk hari ke-2 ya. Hari ketiga ya, kelanjutan diskusi review poin pelaksanaan PPL berupa refleksi terhadap pelaksanaan praktik mengajar, kegiatan mengajar. Jadi ini semuanya. Kalau yang hari pertama tadi mengajar, hari kedua PTK dan mengajar, hari ketiga diskusi untuk semuanya ya. Jadi nanti kita diskusikan bareng-bareng di hari ketiga sini setelah Bapak Ibu mengisi semua tadi formnya gitu ya. Lalu di sini juga nanti Bapak Ibu diminta mengisi form LKAR4. Nah, N4 ini. Ya. Ya, apa pengalaman baru yang oleh PPL1 bla 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 dan lainnya. Ya, jadi isian-isiannya gampang-gampang semua. Jadi dan juga review PPL ini juga waktunya nggak panjang gitu ya, karena cuma kalau dari jamnya sih jam 8 sampai jam 12 saja gitu. Lalu upload ya. Intinya di hari ketiga kita akan diskusi berdasarkan hasil isian yang Bapak Ibu sudah isi di hari pertama dan hari kedua. Lalu yang hari keempat adalah membuat rencana tindak lanjut RTL untuk PPL 2. Ya, jadi setelah Bapak Ibu mengisi tadi form-form tadi, kelemahannya apa saja, lalu apa yang bisa ditingkatkan, hasil diskusi kita apa. Nah, Bapak Ibu buat rencananya. Oh, berarti rencana saya di PPL kedua
Karena waktu PPL 1 misalkan jam 7 pagi terlalu pagi misalkan ya, ini contoh saja gitu. Maka di PPL kedua akan saya mulai jam 7.30 misalkan. Itu contoh saja. Ya, atau karena apa namanya? Banyak banyak siswa yang kuotanya terbatas misalkan gitu ya. Jadi kegiatan tatap muka secara online-nya tadinya 1 jam atau tadinya 30 menit dikurangi menjadi 20 menit misalkan ya. Lainnya diganti dengan kegiatan-kegiatan yang secara mandiri. Misalkan seperti itu. Ya, jadi tindakan apa saja yang ingin Bapak Ibu lakukan. Nah, itu formnya pakai form AR5. AR5 itu yang ya rencana kegiatan untuk PPL 2 praktik mengajarnya apa, misalkan pelajarannya apa, KD apa dan lain-lain, lalu non mengajarnya apa, PTK-nya apa. Ya, lalu upload lagi. Ya, upload ya. Setelah itu selesai. Ya, berarti eh, apa namanya? eh, kegiatan review PPL ini tidak terlalu apa menghabiskan banyak waktu Bapak Ibu seperti di PPL 1, tapi saya tekankan adalah tadi yang pertama adalah kejujuran Bapak Ibu. Ya, stop dulu. Jadi kejujuran Bapak Ibu dalam mereview PPL yang sudah Bapak Ibu lakukan. Karena yang tahu kelemahannya, yang tahu kekurangannya cuma Bapak Ibu. Saya sama Pak Hartono kalau ngeliat video Bapak Ibu bagus-bagus aja gitu ya. Karena kita nggak tahu ya di latar belakangnya. Kalau kita lihat, oh bagus ya, Pak Malabi bagusnya ininya gitu ya. Pak Anies bagus ya gitu ya. Karena kita nggak tahu ya. Kita cuma ngelihat hasilnya aja gitu. Ya sama kalau kita nonton film kan kelihatannya bagus-bagus aja gitu. Tapi di belakang layar kan nggak tahu aktornya susahnya kayak apa gitu ya. Mengkondisikan mengkondisikan siswa itu sulitnya kayak apa kita nggak tahu gitu ya. Ya, ya mungkin wah waktu PPL 1 sulit sekali mengkondisikan mahasiswa untuk login gitu ya, untuk masuk ke web meeting misalkan gitu ya, dengan berbagai macam alasan. Nah, itu apa tindak lanjutnya ya? Kalau saya sama Pak Hartono ngelihat bagus nih, siswanya juga kelihatan datang gitu ya, heeh, ya kan, Pak Malabi ngajarnya juga oke gitu ya, padahal di dalam hati Pak Malabi mungkin, "Ih, ini si Anto kemana ini? Gimana sih ini?" Kan gitu ya. Saya sama Pak Hartono ya nggak tahu gitu ya. Itu ya, jadi harus jujur. Makanya tadi saya bilang, kejujuran Bapak Ibu lah yang diminta di, bagian review, PPL ini. Supaya, kelemahan-kelemahan tadi yang di apa namanya, didapati waktu PPL 1 bisa dibuat rencana tindak lanjutnya dan tidak terjadi lagi saat PPL 2. Intinya seperti itu, ya, sesimpel itu. Ya, jadi kita ambil simpelnya aja, nggak usah mikir yang susah-susah gitu ya. Jadi, ya karena, yang mereview adalah Bapak Ibu sendiri, review diri sendiri ya tadi, nomor satu adalah kejujuran, ya. Nomor 2 adalah mau terbuka saat diskusi, ya. Saat diskusi mau terbuka, "Oh, eee, Pak saya ada masalah ini, bisa sarannya gimana ya?" Gitu. Nah, mungkin Pak Hartono dan saya bisa memberi masukan atau mungkin teman-teman lain bisa memberi masukan gitu ya. Tapi kalau semuanya, "Oh semuanya lancar," ya sudah bubar aja kita gitu ya, lanjut PPL 2 aja gitu ya. Langsung lanjut PPL 2 gampang malah. Tapi ya saya sama Pak Hartono senang-senang aja gitu, "Wah asik Pak Hartono kita nggak usah bimbing ini nih," gitu ya. Udah apa namanya, bagus semua gitu ya. Ya tapi yang rugi kan Bapak Ibu nanti apa namanya, karena tidak jujur sehingga tidak tahu, kelemahan-kelemahannya. Ya jadi kira-kira itu gambaran, review PPL, 1 ya, review PPL 1 judulnya, selama 4 hari ke depan ya. Mungkin Pak Hartono mau menambahkan, monggo Pak Hartono.
Terima kasih Pak Yudi. Maaf baru Nggih, nggak apa-apa. Eh, ini laptopnya ya, suara saya jelas Pak. Ya, sekarang jelas, Pak. Pak, hilang lagi, Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Oh, belum. Tidak terasa dengan PPL di review pertama untuk PPL pertama. Tadi terima kasih Pak Yudi sudah 4 hari ke depan ya. Kalau saya pribadi pemilihan jam 1 waktu Indonesia Barat pas Pak. Iya, Pak. Misalkan nanti hari Selasa Kamis Putus-putus, Pak Artono, suaranya. tetap jamnya juga lebih cenderung setuju ke situ Pak dibanding pagi karena pagi saya pamit cek tadi masuk Pak ya suara. Putus-putus, Pak. Suaranya Pak Artono putus-putus, kadang kedengeran, kadang hilang, Pak. Seperti ini internetnya Putus ya. macet. Iya, Pak. Iya. Tadi dari jadwal untuk meeting dilaksanakan setiap jam 8 pagi ya Pak. Iya, Pak, di jadwalnya. Tapi kita fleksibel aja, Pak. Kalau Pak kita ganti siang seperti hari ini nggak masalah, Pak. Kecuali hari Kamis. Iya. Itu apakah jadwalnya harus itu terus atau menyesuaikan jam? Ganti siang nggak apa-apa, Pak. Iya. Nanti di grup kita kesepakatan jam berapa nanti longgarnya Pak Yudi maupun saya dan tentunya teman-teman mahasiswa. Ini di aplikasi spreadsheet yang kemarin kami bagikan. Ini langsung ya Pak ya untuk reviewnya hari ini. Mungkin sambil perbaikan teman. Iya, Pak. Pak Yudi beberapa waktu yang lalu kan share drive itu ya Pak. Iya, Pak. Saya nge-share juga perencanaan PPL dari Zap 1. Ini dari 5 mahasiswa. Secara administrasi sudah aktif semua dari berbagai perangkat pembelajaran mulai analisis kurikulum, kemudian video pembelajaran, lalu draft PPK. Ini yang jadi perhatian satu Ibu Subaidah. Ini baik video 1 maupun video 2 di LMS kok belum saya temukan ya. Termasuk di drive-nya yang di-share oleh Pak Yudi. Monitor ini Bu Subaidah. Iya Pak.
Ini baru saya unggah, Pak. Ya, kok saya belum menemukan videonya. Ini videonya baru saya unggah, Pak. Kayak Tidak apa? lama. Oh, baru diunggah hari ini. Ya. Untuk yang di LMS kemarin kan di diskusi itu link paling YouTube. Ya, Ya, nanti peserta itu diminta mengunggah yang terbaru itu di LMS yang baru, Pak Hartono, yang di F berapa tadi ya? F6. F6. Nanti kita bisa download yang di F6 F6 itu, ya? Pak Hartono. Iya, F6. Iya. Jadi nanti mereka akan upload lagi yang Iya. video Berarti pembelajarannya ya, dan ada kesempatan untuk ya. Ya, jadi nanti kita review bareng-bareng yang di F6 aja, Pak. Oke, berarti acuan kita ke F6. Iya, Pak. Bu Subaidah tadi upload yang kemana? Yang F6. F6 kan? Ya. Iya. Tapi barusan saya cek belum ada, Bu, sekitar jam 10 tadi. Ini masih proses, Pak. Oke, kalau yang di F5, ya. Iya, yang di F5 sudah belum, Bu? Yang F5 kemarin kan ngesernya kan belum. Link saja. Link ya? Iya, linknya. Oh iya, linknya sudah tapi kan ya. Ya, jadi fokus kita di Kalau yang lain F6. 6 ya. Untuk rencana review video hari ini atau besok, Pak Yudi? Hari ini apa namanya, masing-masing mereview videonya masing-masing, Mbak. Jadi Review sendiri? Iya, review sendiri. Nanti kita diskusi di apa namanya, di LMS, Pak. LMS. Jadi setelah diupload nanti kita mereka mereview sendiri, mengisi form LKAR 1. Nanti kalau sudah pada upload LKAR 1 baru kita lihat, Pak Hartono. Kita lihat isian dari LKAR 1 baru kita komentari di LMS. Gitu, Pak. Jadi diskusi yang online-nya itu di hari keberapa tadi saya bilang ya? 3 ya? Hari ketiga. Ya. Ya, di hari ketiga. Di hari ketiga baru kita setelah peserta mereview video mengajar, lalu non mengajar sama PTK. Baru di hari ketiga nanti kita diskusi LMS-nya. Diskusi online. Maksud saya diskusi. Ya. Terus yang hari keempat terakhir? Hari keempat kita membuat rencana pembelajaran, rencana tindak lanjut. Yang diterapkan di PPL 2. Iya, betul, Pak. Untuk apa namanya tadi? Rincian jadwalnya tadi saya share di grup, Pak Hartono. Oke, siap. Nanti saya belum sempat ngunduh saya tadi. Ya, itu nanti itu rinciannya selama 4 hari. Mungkin itu Pak Yudi untuk konfirmasi saya terkait perencanaan 4 hari ke depan. Berarti sambil menunggu perangkat videonya Bu Subaidah. Saya kebetulan sudah ngunduh semua. Yang belum baru tinggal Bu Subaidah. Ini udah selesai, Pak. Sudah saya upload. Ya, tolong nanti kalau sudah di-upload tadi yang tagihan di hari pertama itu kan video
video pembelajaran, laporan persiapan PTK dengan video laporan praktik mengajar itu kalau sudah diupload, dan kalau sudah masing-masing kalau sudah mengisi LKAR 1 dan sudah diupload, tolong nanti dikabarin di grup ya, di grup WhatsApp. Jadi supaya kami bisa tahu siapa saja yang sudah mengupload, jadi kami bisa mendownload video Bapak Ibu dan juga form LKAR 1 yang sudah Bapak Ibu isi ya, karena kami akan melihat form tersebut dan juga melihat videonya gitu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu isi di LKAR 1 lalu kami akan bandingkan dengan di video yang sudah Bapak Ibu upload gitu ya, karena kita akan mau review ya. Jadi usahakan tadi seperti saya bilang jujur aja gitu ya, kalau memang ada masalah apa ya, supaya kita bisa diskusikan bareng-bareng. Ya, jadi tugas hari ini tadi adalah upload, lalu LKAR 1, setelah diisi, diupload, lalu kabarin di grup WhatsApp ya, supaya nanti, karena kami ya tadi nggak sering-sering lihat LMS juga gitu ya, nggak sering lihat LMS, dan LMS udah terlalu banyak, jadi bingung saya F berapa gitu ya. Jadi dan juga siswa pesertanya banyak gitu ya, jadi kalau sudah dikabarin jadi kami gampang ngambilnya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan dulu untuk 4 hari ke depan? Kalau ada yang mau ditanya, didiskusikan kegiatan kita selama 4 hari ke depan. Mudah-mudahan udah cukup jelas. Ingin bertanya, Pak? Iya, Pak Malabi. Terima kasih atas waktunya. Kalau pribadi saya ini jujur saya masih bingung terkait dengan PTK ini, Pak. Masih bingung terkait PTK. Jujur baru pernah menghadapi yang namanya PTK kalau saya, karena saya di SMK swasta juga. Nah, terkait dengan kemarin kan di PPL 1 kita sudah menerapkan 2 siklus. Yeah. Menerapkan 2 siklus. Nah, itu nanti di PPL 2 berarti kita menerapkan siklus 3 atau mengulangi salah satu siklus yang ada di PPL 1 gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk bahan-bahan yang kita upload di F6 ini, di tahapan pertama itu kan ada laporan persiapan PTK itu. Nah, itu kira-kira yang harus kita upload itu apa saja, sementara kan yang dimiliki kalau saya itu ya pertama proposal PTK, kemudian yang kedua nilai-nilai siswa, kemudian lembar observasi teman sejawat, paling seperti itu. Nah, itu mungkin ada berkas lain atau dokumen lain yang perlu kita upload gitu. Di pertanyaannya cuma 2 itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Malabi. Lalu Pak Hartono mau menjawab dulu? Oke. Terkait PTK ya Pak Malabi. Ini tadi sepintas saya melihat administrasi PPK teman-teman mahasiswa itu wujudnya sudah seperti laporan PPK malah. Oke, betul Pak. Jadi kita tambahi bab 4 dan bab 5 seperti itu. Ikut-ikut kelompok lain saya. Iya. Di LMS nggak ada ini ya, formatnya ya Pak?
Ya, di LMS dulu formatnya hanya itu Pak, format proposal. Seperti form-form gitu. Tidak Pak, kita tidak menemukan. Kalau yang saya tangkap di PPG ini ya, untuk Dalzab 1 ini kan dibagi 3 siklus ya Pak ya. Yang PPL 1 dan siklus 2. Kemudian yang PPL 2 itu di ya, jadi problem-problem di siklus 1 tadi Pak Yudi sudah memberikan contoh misal keaktifan siswa. Saya juga baca di spreadsheet yang online itu. Contohnya keaktifan siswa. Ini ada problem hasil belajar. Siswa ini juga ada masalah. Kemudian Pak Anies ini kualitas proses dan hasil belajar. Kemudian keaktifan belajar siswa. Ini kebetulan dari 5 mahasiswa ini kan semuanya latar belakangnya dari SMK Jawa Tengah. Kebetulan untuk mengedarkan terkait efektivitas pembelajaran jarak jauh. Tentunya nota dinas tersebut yang menjadi sasaran adalah ibu bapak dan saya termasuk. Di forum ini kan kecuali Pak Yudi ya. Jadi kita berlima termasuk sasaran yang nota dinas tersebut. Judulnya efektivitas pembelajaran jarak jauh. Itu judul utamanya. Yang saya tangkap dan cocok dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi untuk menggeser jam pembelajaran yang awalnya taruhlah jam 7:30 ya. 7:30 pagi dengan 2 mata pelajaran diselesaikan tak sampai jam 11:30 siang. Tetapi di nota dinas tersebut diarahkan supaya lebih efektif itu pembelajarannya dimulai jam 8 pagi untuk mapel pertama, kemudian untuk mapel kedua itu asumsinya jam 8 sampai jam 11 itu 3 jam reguler ya untuk mapel pertama. Untuk mapel kedua itu jam 13 sampai jam 16 sampai jam 4 sore. Sudah baca nota dinas tersebut Bapak Ibu? Belum Pak, saya belum. Belum ya. Ya, itu maksudnya mungkin ya dari laporan sekolah ya di Jawa Tengah khususnya. Terutama kalau provinsi itu kan SLB itu kalau startnya terlalu pagi justru anak itu ketika sore itu malah kemarin ikut terlibat demonstrasi sehingga dinas atau Pemprov Jawa Tengah mengharapkan kita guru mengisi pembelajaran dari jam 8 pagi sampai jam 11 kemudian istirahat jam 13 sampai jam 16 diisi kembali untuk mapel kedua. Nah dengan ini kan harapannya anak itu fokus di PBM khususnya yang jam 13 sampai jam 16. Jadi istilahnya tidak memberi kesempatan mereka untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan lain di luar PBM. Nah ini mungkin mempengaruhi skenario Ibu Bapak terkait PTK juga. Selain kendala-kendala yang lain ya,
kuota, mungkin sinyal, terus kalau kuota seharusnya enggak karena sudah mendapatkan bantuan dari Kemendikbud. Sehingga nanti dengan intinya di PPK menggali tadi permasalahan-permasalahan tadi, kemudian merencanakan penyelesaiannya. Nanti Pak Yudi dengan kami akan membantu untuk mencarikan problem solving atau penyelesaian masalah tersebut. Nah, sepintas terkait keaktifan tadi, saya setuju dengan menggeser waktu jam pelajaran dari, jadi jawabannya itu menggeser waktu salah satunya, Pak Maladi. Oke. Gimana Pak? Ada umpan balik? Sementara belum Pak. Paling itu yang satunya lagi terkait dengan yang di F6 itu di bahan pembelajaran untuk review PPL 1 itu untuk video pembelajaran sudah kita upload. Kemudian yang mengajar sementara baru jurnal dan program kerja kalau saya. Kemudian terus yang PTK sementara baru itu proposal PTK yang saya ganti judul, saya tambahkan nilai gitu. Barangkali ada berkas lain yang harus kita upload gitu Pak. Barangkali ada atau tidak, syukur ya hanya itu saja. Ya, saya rasa pakai yang format proposal itu aja Pak. Memang namanya juga penelitian tindakan kelas ya. Jadi penelitian ya basisnya adalah proposal. Jadi yang sudah Bapak Ibu lakukan semampunya kemarin selama PPL 1 itu yang diunggah di F6 ini gitu ya, di LMS F6. Ya. Itu makanya nanti di form berapa tadi ya yang bagian PPL itu kan diisi Pak Malabi masalahnya apa di PTK gitu ya, kesulitan apa, tidak paham apa di PTK. Nah, sehingga nanti kita jadi tahu gitu ya masalah Bapak Ibu selama PTK itu apa sih gitu ya. Mungkin kalau yang tidak pernah melakukan penelitian gitu ya agak bingung juga gitu ya, aduh yang harus dilakukan gitu ya. Jadi betul yang tadi Pak Artono bilang gitu ya, bisa ambil yang simpel-simpel aja Bapak Ibu, gak usah yang ribet, karena permasalahan di kelas itu selalu ada ya, selalu ada permasalahan di kelas. Contohnya tadi jam mulai online-nya jam 7, ternyata terlalu pagi gitu kan, itu kan masalah sebenarnya. Kenapa? Misalkan kalau dimulai jam 7 siswa tidak antusias misalkan, itu masalahnya. Kenapa tidak antusias gitu kan? Oh, karena mungkin terlalu pagi misalkan gitu ya. Oh, mungkin karena tidurnya terlalu malam. Ya, betul. Oh, apakah ada peran orang tua atau tidak dalam mengontrol tidurnya anak? Itu kan apa ya namanya, latar belakang masalahnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu cari tahu latar belakang masalahnya apa ya yang ini gitu ya. Lalu kira-kira bagian mana yang bisa saya perbaiki gitu ya, bagian mana yang bisa saya intervensi, karena tidak mungkin semua itu bisa Bapak intervensi untuk permasalahan keaktifan siswa misalkan ya. Tadi kan masalahnya keaktifan siswa, masalahnya tadi terlalu pagi, tidurnya terlalu malam, atau tidak ada orang tua tidak mengontrol jam tidur anak misalkan gitu ya. Itu kan gitu ya. Nah, jelas saja yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah yang bisa Bapak Ibu kontrol. Contohnya jam tidur anak itu nggak bisa dikontrol sama Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kita teleponin satu-satu, ayo tidur kan, nggak bisa gitu ya. Jadi itu bukan pemecahan masalahnya, jelas. Lalu apa namanya? Oh, mungkin karena terlalu pagi gitu ya. Mungkin karena terlalu pagi. Oh, berarti solusi saya adalah menggeser jam pelajarannya. Seperti itu kira-kira gambaran PTK Pak. Ya, nah dari situ setelah saya geser, oh tadinya jam 7 saya geser jam 7.30. Siklus 1 saya jam 7.30.
saya lihat aktivitas anak, wah lumayan nih bertambah gitu ya. Tadinya di 10 menit pertama online itu cuma ada 10 anak yang online. Sekarang gara-gara dimundurin setengah jam, 10 menit pertama itu udah ada 15 anak. Wah, udah ada kemajuan berarti kan gitu ya. Coba di siklus 2 kalau saya mundurin lagi setengah jam bagaimana ya? Jadi jam 8 misalkan. Dilihat lagi aktivitasnya. Itu jam 8 mulainya 10 menit pertama sudah masuk semua, sudah online semua gitu ya. Ya, sudah online semua. Dan, muka-mukanya juga segar-segar misalkan gitu. Lalu antusias. Nah, berarti siklus 2 itu sudah terjadi masalah Bapak Ibu yang masalah Pak Malabi tadi misalkan yang aktivitas anak tidak aktif tadi yang tidak antusias sudah terselesaikan dalam 2 siklus ya. Tapi kalau masih belum ya dilanjutkan sampai siklus ketiga ya. Sekali lagi Pak. Jadi yang bisa dikontrol Bapak Ibu karena penelitian di manusia itu parameternya banyak sekali, variabelnya banyak sekali gitu ya. Nggak bisa kita kontrol semua itu, nggak mungkin. Yang bisa kontrol, yang kita bisa kontrol adalah yang di kelas. Makanya namanya penelitian tindakan kelas. Yang kita bisa mengintervensi segala sesuatu yang ada di kelas, ya. Tapi di luar kelas kita sulit, ya, sangat sulit mengintervensi. Misalkan tidak antusias karena belum sarapan, kita nggak bisa intervensi ya. Apa ya kita anterin makanan satu-satu kan nggak bisa gitu ya. Ya, karena penelitian manusia adalah bukan penelitian lab. Di lab kita bisa intervensi semua. Misalkan penelitian di lab itu tikus lah gitu ya. Tikus itu bisa kita intervensi semua, baik makannya, jam tidurnya, jam apa segala macam kan bisa diatur semua. Itu manusia tidak bisa. Jadi PTK itu intinya adalah menyelesaikan masalah yang ada di kelas berdasarkan kewenangan Bapak Ibu di kelas. Ya, jadi sulit kalau bisa dilakukan di luar kelas, tapi sulit gitu ya, tapi sangat sulit. Jadi apa yang dilakukan di kelas aja gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak Malabi. Lalu untuk yang PPL kedua nanti itu siklus 3 saja ya. Jadi ini siklus 1 kemarin, siklus 2 lalu siklus 3. Dan cari masalahnya jangan yang berat-berat gitu ya, jangan yang berat-berat. Nilai pelajaran ini rendah, itu nanti nggak cukup 3 kali PPL gitu ya, itu nggak cukup nanti untuk memperbaiki, malah nanti tidak terlihat perbaikannya di setiap siklus. Yang sederhana aja dan yang ada hubungannya sama yang online gini gitu ya, yang pembelajaran, karena pembelajaran online pasti kan banyak terjadi pergeseran pola hidupnya gitu, pola belajarnya gitu ya. Pergeseran pola belajar siswa itu ya banyak pasti ya, dari jam bangunnya atau harus online-nya harus apa gitu ya segala macam lah gitu ya, atau tadi kuotanya, atau kalau kuota mungkin udah enggak tapi sinyalnya gitu ya, karena kita tahu sinyal internet itu enggak jam-jam tertentu kan akan rebutan ya. Jadi ada namanya jam sibuk gitu ya, internet itu ada namanya jam sibuk. Kalau Bapak Ibu web conference-nya Google Meet-nya pas jam sibuk udah dipastikan akan lambat aksesnya gitu. Siswa-siswa akan sangat lambat karena semua bareng seluruh Indonesia bareng jam segitu ya, pasti internetnya jadi lambat. Nah, itu juga masalah gitu ya. Jadi dengan menggeser waktu atau dengan apa gitu ya. Itu juga tadi saya bilang mengurangi waktunya juga bisa gitu ya. Lebih banyak kegiatan yang asinkron misalkan juga bisa. Ya, jadi itulah gunanya siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. Ya. Kalau siklus 1 udah dicoba tidak ada perbaikan sama sekali dan tidak yakin akan ini, ya siklus 2 harus diganti gitu ya. Jangan maksa terus gitu ya. Siklus 1 udah dimundur setengah jam, dari 10 malah tinggal 5. Wah, itu kan berarti masalahnya bukan karena kebagian itu gitu ya.
terus siklus 2 dicoba jadi jam 8, malah 10 menit belum ada yang online gitu ya. Nah itu berarti masalahnya bukan di waktu gitu ya, masalahnya berarti harus cari cara penyelesaian yang lain. Nah, itu hebatnya PTK sebenarnya seperti itu gitu ya. Kita bisa mengubah penelitian kita fleksibel gitu ya. PTK itu sangat fleksibel gitu ya. Karena memang tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi kira-kira gitu ya Pak Maladi. Oke Pak. Ya, monggo ada yang lain lagi ingin ditanyakan. Ya, kalau tidak ada lagi, kami tunggu di LMS. Bapak Ibu silakan upload tadi yang di form tadi gitu ya. Untuk hari ini formnya di-upload, lalu video-videonya tadi di-upload. Nanti kalau sudah tolong dikabarin di grup WhatsApp supaya kami juga bisa segera download dan melihat gitu ya. Dan nanti kita lanjutkan diskusi kita di LMS ya. Mungkin gitu Pak Hartono. Ya, untuk web meeting besok ya, nanti kita saya akan berikan waktunya di grup ya. Nanti saya diskusikan dulu dengan Pak Hartono jamnya yang pas supaya semuanya bisa hadir gitu ya. Ini jam berapa nanti akan kami berikan di grup WhatsApp. Oke, mungkin untuk hari ini seperti itu. Gitu ya Pak Hartono. Ya, begitu kita sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi besok. Nanti tunggu aja pengumumannya di grup WhatsApp. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Siang, Pak. Oke, Terima kasih. Oke.